Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur sering menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin Yesus justru menceritakan sosok yang curang dan kemudian seakan memujinya? Bukankah Yesus menolak segala bentuk ketidakjujuran? Jika kita membaca lebih dalam, Yesus bukan sedang memuji kecurangannya, melainkan kemampuannya membaca situasi dan mempersiapkan masa depan dengan cerdik. Dalam ketidakbermoralannya, ia menunjukkan kualitas yang justru kurang pada banyak orang beriman. Kepekaan terhadap waktu, keberanian bertindak, dan perencanaan strategis untuk masa depan. Sang bendahara menghadapi krisis eksistensial, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ia menyadari bahwa keberlangsungan hidupnya bergantung pada keputusan cepat. Seperti seorang pemimpin perusahaan yang menghadapi kebangkrutan, ia tidak berlarut dalam penyesalan tetapi merancang strategi keluar yang cerdik, mengamankan jaringan sosial dengan mengorbankan keuntungan jangka pendek. Di sini ia menunjukkan bahwa visi tanpa aksi hanyalah mimpi kosong. Aksi tanpa visi hanyalah kesibukan tanpa arah. Tetapi ketika visi dipadukan dengan aksi, maka lahirlah misi hidup. Bendahara yang tidak jujur itu, meski caranya salah, menunjukkan bahwa orang yang memiliki visi jelas akan terdorong untuk bertindak. Dalam konteks hidup kita sekarang, perumpamaan ini berbicara dengan sangat kuat. Dunia modern dipenuhi dengan ketidakpastian, krisis ekonomi, perubahan iklim, konflik global, bahkan ancaman kehilangan pekerjaan akibat teknologi yang ditandai dengan perkembangan pesat artificial intelligence. Pertanyaannya, apakah kita hanya cemas, atau berani melangkah dengan cerdas? Apa yang bisa kita pelajari? Di sini kita diajak untuk jangan hanya mengeluh tentang artificial intelligence yang mengambil pekerjaan, tapi kembangkan skill yang tidak bisa digantikan mesin. Jangan hanya berharap surga, tapi hidup sebagai surga kecil bagi sesama kita dalam keseharian hidup kita. Jangan hanya khawatir tentang perubahan iklim, tapi ubah pola konsumsi dan cara pandang kita. Seperti bendahara yang cerdik itu, kita diajak untuk peka pada realitas, tidak terjebak dalam kepanikan, dan segera bertindak dengan visi yang jelas. Yesus ingin pengikutnya bukan sekadar religius secara lahiriah, tetapi bijak dalam hidup sehari-hari. Menjadi murid Kristus berarti membaca tanda-tanda zaman, berani mengubah arah hidup bila perlu, dan mempersembahkan karya nyata untuk masa depan yang lebih baik. Salib, doa, dan iman tidak membebaskan kita dari realitas hidup, melainkan menguatkan kita untuk menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Perumpamaan ini justru mengingatkan bahwa iman bukanlah pasif, tetapi dinamis, iman yang menyalakan visi, menuntun aksi, dan melahirkan misi. Thomas Edison, seorang penemu dan pebisnis Amerika pernah berkata, visi yang tidak diwujudkan hanyalah lamunan. Perumpamaan dalam Injil hari ini menantang kita untuk tidak berhenti pada niat baik atau rencana indah. Kita harus membumikan visi itu menjadi tindakan nyata, dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, maupun kehidupan sosial. Hari ini, mari bertanya pada diri sendiri, apakah saya hanya berdiam diri dalam ketakutan akan masa depan? Ataukah saya berani melangkah, menyusun rencana, dan mewujudkan visi Allah dalam hidup saya? Seperti bendahara itu, kita diajak untuk berpikir jauh ke depan. Tetapi berbeda darinya, kita dipanggil untuk menyalurkan kecerdikan itu dalam jalan yang jujur, bermartabat, dan penuh kasih. Sebab hanya dengan begitu, hidup kita sungguh menjadi misi yang memberi makna, bagi diri sendiri, sesama, dan bagi Tuhan yang mempercayakan hidup ini kepada kita. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.